Kita sangat prihatin bagaimana tragedi kemanusiaan ini bisa terjadi di Bareskrim, kita nggak paham, tapi kita dari awal sudah menduga bagaimana terjadinya kriminalisasi dan politisasi persoalan Pak Syekh Panji Gumilang ini. Segala upaya hukum yang memang itu diatur menurut hukum kita akan lakukan. Ya kalau itu memang kita perlukan, ya nanti akan kita tempuh. Akan coba didiskusikan juga dalam pertemuan hari ini. Kami sudah diskusikan tentang segala hal yang terjadi kemarin dan hari ini. Kondisi kesehatan Pak Panji penangguhan penahanan sudah kami sampaikan. Sampai saat ini secara tertulis belum ada jawaban. Ya kami tunggu, harapannya apa yang kami sampaikan ini bisa diterima atas dasar kemanusiaan. Manajemen atau penyelenggaraan Pondok Pesantren Al Zaitun. Karena Pondok Pesantren Al Zaitun itu sebagai sebuah lembaga pendidikan pesantren, itu tidak ada masalah. Sehingga pemerintah memutuskan untuk menjamin kelangsungan pendidikan sesuai dengan hak-hak konstitusional para santri dan murid gitu. Sehingga kita juga sudah mengantisipasi, mungkin dalam waktu 1 hari ini saya akan segera mengadakan rapat dengan Menko PMK, dengan Menak, dengan Mendagri, dengan Menkumham, dan dengan Gubernur Jawa Barat. Penyidik telah melakukan pemeriksaan saudara PG sebagai tersangka. Setelah dilakukan pemeriksaan, penyidik melakukan upaya hukum berupa penahanan sejak jam 2.00 waktu Indonesia Barat tanggal 2 Agustus 2023 dan dilakukan penahanan di Rutan Bareskrim selama 20 hari sampai tanggal 21 Agustus 2023. Sudah tahu saya itu. Ya. Tujuannya apa saya sudah tahu. Ya periksa aja, kenapa? Sebagai warga negara nggak ada kekebalan, siapa aja periksa aja. Gitu. Saya selalu tegaskan. Dan saya sudah berbicara itu sama Pak Panji Gumilang. Lo macam-macam, gue orang pertama ya kan. Beresin. Itu. Jadi saya mulai Pangdam itu sudah datang ke Al Zaitun untuk melihat secara pasti apa yang dilakukan di sana. Begitu ada penyimpangan, saya orang pertama yang akan bertindak. Gitu. Jangan mantan Panglima dibilangnya backing, emang gue preman apa? Dipersangkakan, yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini, penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Panji Gumilang ajukan penangguhan penahanan hingga tuding ada dugaan kriminalisasi. Pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang resmi menjadi tersangka dan ditahan dalam perkara dugaan penistaan agama, ujaran kebencian, serta pemberitaan bohong. Atas proses penetapan tersangka tersebut, pihak kuasa hukum Panji Gumilang mengaku heran dan menuding adanya dugaan kriminalisasi terhadap kliennya saat ini. Panji Gumilang mendekam di rumah tahanan Bareskrim Polri selama 20 hari ke depan sejak 2 Agustus hingga 21 Agustus 2023. Upaya hukum berupa penahanan sejak jam 2 waktu Indonesia Barat tanggal 2 Agustus 2023 dan dilakukan penahanan di Rutan Bareskrim, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan saat dihubungi Rabu 2 Agustus.
Dalam kasus ini Panji Gumilang dijerat pasal 14 ayat 1 KUHP dan atau pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 UU ITE dan atau pasal 156A KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menduga ada unsur kriminalisasi dan politisasi dalam penetapan tersangka kliennya. Kita dari awal sudah menduga bagaimana terjadinya kriminalisasi dan politisasi persoalan Pak Sep Panji Gumilang ini, kata Hendra di Mabes Polri Jakarta Rabu. Hendra juga menilai proses penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang berjalan sangat cepat. Meski begitu, Hendra menghormati setiap proses hukum yang dilakukan Barreskrim. Lebih lanjut, Hendra memastikan pihaknya akan tetap kooperatif serta berharap tidak ada persoalan horizontal di masyarakat terkait kasus ini. Kita tidak berharap ada persoalan-persoalan horizontal di masyarakat karena bagaimanapun Pak Sep Panji ini seorang tokoh yang punya mendukung jutaan. Ya tentunya dengan terjadinya hal ini ya kita nggak paham ya apa yang nanti terjadi, ujarnya. Atas penahanan Panji, kuasa hukum pun mengajukan upaya penangguhan penahanan ke penyidik Barreskrim. Namun pihak Panji belum mendapat jawaban resmi dari Barreskrim atas pengajuan penangguhan penahanan tersebut. Sampai saat ini secara tertulis belum ada jawaban, ya kami tunggu, ujar Hendra. Menurut Hendra, usia menjadi salah satu faktor Panji Gumilang tidak perlu ditahan di rutan Barreskrim. Selain itu, pihak pengacara berharap penangguhan penahanan bisa diterima atas dasar kemanusiaan. Usianya sudah di angka 77, jadi tidak mungkinlah seorang dalam kapasitas tokoh pendidik ya